Bab 241 Pertempuran Pilar Suci Kuda Laut. Belas kasihan pada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Masih ada 6 tantangan lagi setelah ini, jadi Tang San secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Cahaya putih menyebar di bawahnya, langsung menyelimuti seluruh area platform Pilar Suci Kuda Laut. Ini adalah awal dari neraka Asura Domain Dead God. Sahorse Douluo hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan melihat siluet Tang San menghilang dari depannya. Lingkungannya menjadi dunia merah darah, jeritan sedih bergema di telinganya, sedingin es, niat membunuh yang hampir nyata menyerangnya dari segala arah, dan dia tidak bisa menahan rasa takut yang tulus untuk muncul. Domain. Sahorse Douluo tidak mulai menyerang seperti Tang San, dan dalam satu gerakan, bertemu Domain Dead God Tang San. Menambah ketidakhadirannya sesaat sebelumnya, dia langsung menjadi pasif. Namun, sebagai judul Douluo, dia tentu saja tidak akan pingsan setelah halangan kecil seperti itu. Dia tidak bingung karena dunia di sekitarnya telah berubah, dan dengan gemetar, dia mengungkapkan avatar rohnya. Tubuh kuda laut Douluo langsung menyatu dengan pelindung tulang putihnya, mengubahnya menjadi kuda laut raksasa sepanjang 3 meter. Dengan goyangan, riak lingkaran aneh menyebar darinya, sementara pada saat yang sama cincin roh keenamnya menjadi cerah. Riaknya berwarna biru muda, dan menutupi jarak diameter 5 meter di sekelilingnya. Itu tiba-tiba memaksa keluar niat membunuh Asura Hell. Meskipun itu tidak bisa menghancurkan Asura Hell, atau mempengaruhi Tang San, pengaruh Domain Dead God padanya masih diminimalkan. Lapisan riak menyebar dan menutupi tubuh Sahorse Douluo seperti perisai, mirip dengan Tang San's Fast Sea Barrier, kecuali perisai riak Sahorse Douluo secara eksklusif digunakan untuk pertahanan. Pada saat itu, pemandangan di depan Sahorse Douluo tiba-tiba berubah. Niat membunuh yang parah dari sebelumnya menghilang, dan sebagai gantinya adalah dunia biru kemasan. Saat warna merah darah berubah menjadi biru kemasan, dia melihat Tang San. Mengambil satu langkah ke depan dengan kaki kirinya, pukulan polos dan tanpa basa-basi diledakkan langsung ke arah Tang San. Tang San yang dilihatnya tidak hanya berubah sepenuhnya menjadi biru kemasan, tetapi juga memiliki 8 tombak emas yang mempesona yang seperti kaki laba-laba muncul. Setelah menjelma sebagai kuda laut, dia memiliki 2 lengan pendek, agak berbeda dari kuda laut itu sendiri. Namun, pukulan polos dan tidak resmi ini masih menyalakan cincin roh kelimanya. Serangkaian retakan eksplosif bergema di udara, seolah-olah atmosfer menahan tekanan yang sangat besar. Dan di dalam laut di belakang Tang San, gelombang besar membubung, mengembun menjadi kepalan tangan raksasa di udara yang melesat lurus ke punggung Tang San, membentuk serangan menjepit dengan pukulan Sahorse Douluo. Namun, serangan Sahorse Douluo masih dalam harapan Tang San. Tekanan yang sangat besar di depan dan di belakangnya, serta seluruh tubuhnya dalam kondisi terkunci, sehingga dia bahkan tidak bisa menggunakan teleportasi. Ini adalah kekuatan dari judul Douluo. Namun, Tang San masih tidak bingung, dia juga tidak punya niat untuk menghindar, karena dia dengan kaku menerima serangan menakutkan Sahorse Douluo. Di tengah ledakan keras, tubuh Tang San tidak bergerak sedikitpun. Tubuh emas tak terkalahkan pertama hari ini diluncurkan. Lebih dari 72 jam, atau 3 hari, dia memiliki 9 kesempatan untuk menggunakan tubuh emas tak terkalahkan. Untuk menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin, Tang San tidak ragu untuk menggunakan yang pertama. Serangan menjepit dari depan dan belakang tidak diragukan lagi bisa mengeluarkan kekuatan terbesar serangan itu. Tetapi ketika dihadapkan dengan tubuh emas tak terkalahkan Tang San, itu masih tidak efektif. Itu sangat tidak efektif, karena telah menyerang dari depan dan belakang, itu bahkan tidak mendorongnya menjauh. Tang San tentu saja punya alasan untuk memilih menerima pukulan ini secara langsung. Hanya seperti ini, apakah dia memiliki kepastian mutlak untuk menarik kembali Sahorse Douluo ke dalam Blue Silver Domain miliknya? Dia sudah memperhatikan bahwa Sahorse Douluo tidak memiliki domain sendiri, jadi pertempuran di dalam domainnya tidak diragukan lagi lebih menguntungkan baginya. Selain itu, menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan Sahorse Douluo juga memberinya waktu untuk melakukan beberapa hal lain. Serangan itu tidak efektif, menyebabkan Sahorse Douluo terkejut. Yang dia lihat hanyalah lengan kanan Tang San berkedip merah, dan tubuhnya langsung tertutupi cahaya kemasan. Kekuatan pertahanan macam apa ini? Kekuatan rohnya jelas lebih tinggi, jadi bagaimana mungkin serangannya tidak efektif? Sementara dia masih terkejut, sosok Tang San sudah menghilang dari depannya.
Alam tanpa batas Blue Silver Domain selesai. Meskipun tidak ada tanaman di peron, dengan kekuatan-kekuatan spiritual Tang San saat ini, sementara tidak ada tanaman di peron, itu tidak berarti tidak ada di pantai. Domainnya langsung melintasi laut di dalam laut, dan dengan cepat menarik tanaman di pantai untuk menampilkan kekuatan Blue Silver Domain-nya. Pada saat yang sama, benang emas yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di dalam Blue Silver Domain ini, yang dengan cepat mengelilingi Saahorse Douluo. Inilah yang telah dilakukan Tang San saat dia menerima serangan tadi. 8 tombak laba-laba secara alami tidak akan muncul tanpa alasan, karena kemampuan fusi tulang roh eksternal dan domainnya, benang emas devouring, diluncurkan. Saahorse Douluo tidak peduli pada awalnya, tetapi ketika benang emas devouring jatuh di perisai riak yang telah dia buka sebelumnya, dia menjadi terkejut. Energi perisai riak benar-benar terkuras habis karena efek benang. Seiring dengan Tang San memasuki peringkat ke-80, sementara di dalam Blue Silver Domain, benang emas devouring miliknya tidak lagi perlu menyentuh tubuh untuk melahap. Apapun di domain yang tidak memiliki energi Blue Silver Domain sendiri akan ditelan, dan kemudian disaring melalui Eight Spider Lens untuk menjadi bagian dari kekuatan roh Tang San. Melemahkan pihak lain dan memperkuat diri sendiri, disinilah Blue Silver Domain paling tirani. Pada saat yang sama, itu adalah salah satu es Tang San untuk kemenangan. Domain Dead God tidak buruk, tapi itu menghabiskan sejumlah besar kekuatan roh. Ketika lawan tidak memiliki domain, Blue Silver Domain tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Jangkauan riak perisai diperpanjang 5 meter penuh, sehingga secara alami menderita lebih banyak benang emas devouring. Merasakan efek benang, Saahorse Douluo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sebuah domain yang menakutkan. Tidak heran percobaan kelimanya adalah untuk menantang 7 pilar suci Douluo. Tak berdaya, Saahorse Douluo hanya bisa menarik kembali perisai riak kemampuan roh keenamnya, sedekat mungkin ke tubuhnya, mengurangi area kontak dengan benang emas devouring sebanyak mungkin. Pada saat yang sama dia meninju sekali lagi, kali ini menyerang ke arah langit. Namun, dia menerima kejutan lain. Memang, benang emas devouring dikirim terbang dari pukulannya, tetapi mereka tidak putus, seolah-olah mereka pada dasarnya tidak menerima kekuatan sama sekali. Dan, sebagian kecil energi dari pukulannya diserap oleh benang emas devouring. Mereka bisa menyerap juga. Kuda laut Douluo akhirnya merasakan bahaya. Dia mengerti bahwa, jika ini terus berlanjut, Tang San bahkan tidak perlu menyerangnya. Selama dia mempertahankan domain, menyerap kekuatan rohnya, dia akan kalah. Sebagai salah satu dari 7 pelindung pilar suci, gelar Douluo yang tangguh, dia secara alami tidak akan menyerah seperti ini. Cahaya putih melintas di matanya, dan Saahorse Douluo berhenti mempedulikan benang emas yang melahap. Menarik napas dalam-dalam, dia menyilangkan 10 jarinya, dan mengangkat tangannya ke dada dengan telapak tangan ke bawah. Pada saat yang sama, cincin roh ke-9-nya menjadi cerah. Master roh tanpa domain berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan master roh yang memilikinya. Apa yang akan dilakukan Saahorse Douluo sekarang adalah mengandalkan kekuatan rohnya yang lebih tinggi dari Tang San, dan meluncurkan serangan terkuatnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Tang San, dia masih akan mengkonsumsi sebanyak mungkin kekuatan rohnya. Ini adalah tugasnya sebagai penguji. Dia tidak akan. Meskipun cincin roh ke-9 Saahorse Douluo masih berwarna hitam yang mewakili tingkat 10.000 tahun, pada kenyataannya, cincin roh hitam ini masih melampaui 80.000 tahun kultivasi. Saat itu, dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung di lautan untuk menemukan binatang roh yang cocok. Sekarang cincin roh ke-9-nya menyala, cincin cahaya hitam dengan cepat berkembang, saat itu membentuk layar hitam melingkar yang berputar di sekelilingnya, dan fluktuasi energi yang sangat besar dengan panik mengalir keluar, menyebabkan atmosfer di sekitarnya terdistorsi dengan keras. Dai Mubai dan yang lainnya mengamati pertempuran dengan jelas melihat seluruh laut di dalam laut mendidih, dan tanpa halangan dari cahaya pilar kuda laut kali ini, laut benar-benar naik lurus sempurna sejauh 100 meter, sementara air laut yang jernih itu juga langsung diwarnai hitam, naik turunnya yang ganas mendistribusikan energi tanpa akhir. Ekspresi Shrek Five Devil berubah secara bersamaan, ini adalah kemampuan roh ke-9 judul Douluo. Kekuatan yang begitu luar biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan letusan habis-habisan dari binatang roh 100.000 tahun, itu tidak kalah. Sementara Saahorse Douluo sepenuhnya ditekan oleh domain Tang San, oleh karena itu dia meluncurkan serangannya yang paling kuat.
Pemikirannya sangat lugas dan langsung, tetapi juga sangat efektif. Saya tidak bisa melihat melalui domain Anda. Anda akan menguras energi saya. Kemudian baik-baik saja. Saya akan mengeluarkan semua energi saya untuk Anda telan. Aku tidak perlu menemukanmu. Dengan kemampuan roh ke-9 serangan komprehensif ini, meledakkan dengan semua kekuatan-kekuatanku yang menyatu dengan laut di dalam laut. Itu akan menyerang Anda dan domain Anda, dan bahkan jika ini akan menghabiskan sebagian besar energi saya, Anda juga tidak akan merasa baik. Tidak diragukan lagi, pilihan Sahorse Douluo sangat tepat. Sebagai judul Douluo, kekuatan rohnya berada di atas Tang San, jadi memilih tabrakan habis-habisan menguntungkan baginya. Bahkan dilemahkan oleh domain, dia masih memiliki kekuatan roh peringkat lebih dari 90. Cincin roh ke-9 hitam Sahorse Douluo mewakili kemampuan yang disebut Tornado Giant Wave Nirvana Fist. Kekuatan roh menyebar, menarik semua elemen air di sekitarnya untuk membentuk pusaran air raksasa, menghasilkan serangan area. Terletak di jantung laut di dalam laut, tidak diragukan lagi ini adalah lokasi yang ideal untuk Tornado Giant Wave Nirvana Fist. Ombak yang meluap ke langit sudah mulai berputar, dan kekuatan roh Sahorse Douluo dengan cepat naik. Saat dia selesai menyerang, akan menjadi saat yang tepat untuk kemampuan roh ke-9 yang menakutkan ini untuk naik ke atas panggung. Pada saat ini, sosok Tang San muncul. Di dalam domain biru keemasan, sosok biru keemasannya tampak agak tidak jelas. Berputar dengan anggun di langit, kaki kirinya ditendang keluar. Saat kakinya berada di atas kepalanya, kaki kirinya dipotong, itu tidak lagi tampak seperti kaki, melainkan seperti kapak perang besar yang memotong langit saat turun. Pada saat itu, bayangan Raja Orka roh jahat yang menghempaskan ekor raksasanya ke permukaan laut tampak muncul di belakangnya. Digambarkan sebagai lampu merah, itu seperti bayangan berbentuk kipas yang berkilau dan tembus pandang di udara. Anehnya, target Tang San bukanlah Sahorse Douluo, melainkan cahaya hitam yang dia lepaskan, layar hitam melingkar dari cincin roh ke-9. Layar cahaya hitam ini adalah pertahanan yang diaktifkan ketika Sahorse Douluo menggunakan kemampuan roh ke-9-nya, dan kemampuan pertahanannya bahkan lebih tinggi dari penghalang riak kemampuan roh ke-6-nya. Saat serangan Tang San jatuh dari langit, semua benang emas Devouring langsung berkumpul bersama, mengembun menjadi dua bagian, dan menyerang dari dua sisi, kemampuan melahap diaktifkan sepenuhnya. Dengan cara ini, layar cahaya hitam yang energinya diserap dengan cepat di bawah pengeringan benang emas, sedikit tumpul di tengah. Dan pada saat inilah kaki kiri Tang San jatuh dari langit. 100.000 tahun roh jahat meninggalkan kemampuan tulang kaki, Orca Evil Spirit Axe. Tang San semuanya memiliki 5 tulang roh, dan hanya yang terbaru, roh jahat meninggalkan tulang kaki, bisa dikatakan benar-benar ofensif. Sebagai tulang roh 100.000 tahun, kekuatan ofensifnya bisa dibayangkan. Itu memiliki dua kemampuan serangan, satu menjadi serangan jarak jauh, dan yang lainnya adalah kapak roh jahat Orka yang baru saja digunakan Tang San, yang memfokuskan kekuatan seluruh tubuh ke kaki kiri, memperkuatnya dengan tulang roh, dan membentuk ujung kapak setipis sayap jangkrik, yang melesat lurus. Bahkan Xiao Bei berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan kapak roh jahat Orka milik Tang San dengan seluruh kekuatannya, ini menunjukkan betapa menakutkannya kemampuan tulang roh ini. Ketika efek tulang roh atau cincin roh 100.000 tahun dapat sepenuhnya digunakan untuk menyerang, itu sangat menakutkan. Suara sobek lembut bergema, saat lampu merah melintas, dan cahaya hitam lingkaran yang melindungi Sahorse Douluo tiba-tiba menjadi lebih padat. Pada saat berikutnya, celah besar ditunjukkan di antara dua aliran benang emas melahap. Lampu merah muncul lagi. Kali ini bukan cahaya tulang roh, melainkan cincin roh ke-8 Tang San. Cahaya merah beriak yang pernah menjebak Dai Mubai dan Ma Hongjun menyebar dengan cincin roh ke-8 ini, diam-diam mengalir ke celah di layar cahaya hitam, dan menyelimuti Sahorse Douluo. Kemampuan cincin roh ke-8 Tang San, penyerapan iblis orka perak biru, dimulai. Sebagai cincin roh 100.000 tahun, cincin roh ke-8 Tang San memiliki dua kemampuan, yang kedua adalah penyerapan iblis orka perak biru. Ciri-cirinya adalah, pertahanan fisik tidak efektif, jika tubuh fisik menyentuh riak merahnya, terlepas dari kekuatan fisik mereka, mereka akan dilumpuhkan secara paksa selama 3 detik. Energi dapat memblokirnya, tetapi jika menyentuh setiap serangan energi kemampuan roh yang dilepaskan, kekuatan roh pelepas akan dikonsumsi 3 kali lipat dari kecepatan normal serangan.
Ini adalah kemampuan kontrol kerumunan yang sangat kuat di antara semua kemampuan tipe kontrol. Tertegun secara paksa selama 3 detik adalah sesuatu yang bahkan membuat kekuatan level judul Douluo akan gemetar. Karena kemampuan stun ini mutlak. Itu akan berlaku selama itu menyentuh tubuh fisik seseorang. Itu tidak bisa dilawan oleh kemampuan atau kekuatan roh internal apapun. Bahkan dengan pertahanan perisai energi, setelah bersentuhan dengan penyerapan iblis orka perak biru, kekuatan roh seseorang akan habis dengan cepat. Menghadapi kemampuan roh seperti itu, dan memilih untuk bertahan, tidak akan berhasil, tetapi tidak bertahan akan berarti tercengang. Disinilah Master Roh tipe kontrol tingkat tinggi membuat Master Roh jenis lain sakit kepala terbesar. Saat ini, pertahanan energi Sahorse Douluo di sekitarnya telah dihancurkan oleh kapak roh jahat Orka Tangsan, dan riak lampu merah dari penyerapan iblis Orka perak biru secara alami menempel padanya tanpa kesopanan. Setrum paksa mulai berlaku. Kata sederhana, paksa, untuk Sahorse Douluo, bisa dibaca sebagai penghancuran. Jika itu adalah kemampuan stun biasa, saat ini itu tidak akan efektif pada Sahorse Douluo. Saat menggunakan kemampuan yang sangat kuat seperti kemampuan roh kesembilannya, tubuh kuda laut Douluo berada dalam kondisi yang menekan. Jangankan layar pertahanan di sekelilingnya, bahkan tanpa itu, dia masih akan sangat sulit untuk diinterupsi. Kalau tidak, bagaimana kemampuan roh kesembilannya layak disebut serangan pamungkas judul Douluo. Namun, tidak peduli seberapa kuat kemampuan roh kesembilan, itu masih tidak bisa menahan kemampuan roh 100.000 tahun Tangsan yang aneh. Stun instan segera membuat Sahorse Douluo tidak dapat terus mengendalikan kekuatan roh luar biasa yang telah dia kumpulkan. Di tengah suara ledakan yang membuat seluruh pulau Sagot bergidik, pusaran air raksasa yang sudah kental di dalam laut hancur secara eksplosif. Gelombang raksasa menerpa semua orang di pantai, membuat mereka semua seperti ayam yang tenggelam. Kemampuan roh ke-9 Sahorse Douluo tiba-tiba diinterupsi secara paksa oleh Tang San seperti ini. Yang paling mengerikan adalah, meskipun sebagian besar energi dari kemampuan roh ke-9 yang dia kumpulkan telah dilepaskan di luar, masih ada bagian yang telah disimpan di dalam tubuhnya, yang telah digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol kemampuan tersebut. Tanpa kendali Sahorse Douluo, bagian dari kekuatan roh ini tiba-tiba menciptakan serangan balasan. Dengan erangan teredam, darah menyembur dengan panik dari mulut Sahorse Douluo, dan bahkan hidung dan telinganya dipenuhi darah. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, sampai dia menabrak pilar suci kuda laut, dan berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Alam tanpa batas Blue Silver Domain diam-diam menghilang, dan Tang San muncul kembali di hadapan Sahorse Douluo. Dia tidak terus menyerang, karena kekuatan spiritual tingkat tanpa batasnya dapat memindai kondisi fisik kuda laut Douluo, dan Tang San tentu saja tidak akan melempar batu ke dalam sumur setelah gelar Douluo ini, karena mereka selalu memiliki hubungan baik satu sama lain. Jika bukan karena Oscar yang masih harus menantangnya nanti, Tang San bahkan tidak akan membiarkan gelar Douluo ini menderita cedera parah. Kemenangan, saya mengalahkan si Douluo. Tidak peduli seberapa kuat tekadnya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengalahkan kekuatan level judul Douluo 1 lawan 1. Meskipun kemenangan ini dapat dikaitkan dengan semua berbagai kemampuannya yang mengerikan dan kuat, tanpa diragukan lagi, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan lawannya. Sidang kelima adalah 1/7 lengkap. Senior, biarkan aku menang. Tang San membungkuk sedikit ke Sahorse Douluo. Setrum 3 detik telah berlalu, dan Sahorse Douluo berdiri di sana dengan goyah, diam-diam menghela nafas, dan membungkuk sebagai balasan, tidak perlu sopan. Banyak terima kasih telah memulai dengan lembut. Selama setrum 3 detik, ketika serangan balik dari energi kemampuan roh ke-9-nya muncul, Tang San bisa membunuhnya jika dia mau juga. Tapi dia tidak mengalami serangan lanjutan, jadi jelas bahwa Tang San menahan diri. Bahkan jika dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dia tidak akan berdalih tentang pembenaran. Garis cahaya biru melintas, dan siluet lain muncul di sebelah Tang San, Xiao Wu. Ujian Xiao Wu adalah untuk menemani Tang San selama 9 ujian Sagot, dan Tang San tentu saja tidak akan melupakannya saat lulus ujian. Pada awal pertempurannya dan Sahorse Douluo, dia mengeluarkan Xiao Wu dari dompet 100 harta karun, dan pada saat yang sama, membiarkan jiwanya kembali ke tubuhnya, sebelum membungkusnya di penghalang laut luas, mencapai efek kamuflase. Seperti ini,
Dia tidak hanya dapat membiarkan Xiao Wu menemaninya melalui persidangan dengan cara yang relatif aman, tetapi pada saat yang sama Xiao Wu juga dapat meluncurkan serangan mendadak dari samping kapan saja untuk membantu Tang San melewati persidangan. Jelas tidak perlu bagi Xiao Wu untuk terlibat dalam konfrontasi dengan Saorse Douluo. Selain itu, Tang San juga yakin jika Xiao Wu ikut campur, tingkat penyelesaian persidangannya akan berkurang. Dalam rencana awal mereka, dia akan mendapat bantuan dari teman-temannya di tes selanjutnya, jadi Tang San tentu saja akan menyelesaikan cobaan yang dia bisa sendiri. Mengangkat tangannya, Saorse Douluo berbalik menghadap pilar suci kuda laut, dan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, menggambar pola yang sulit untuk digambarkan pada pilar suci. Saat sapuan terakhir selesai, pola itu berkembang dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, tiba-tiba menyinari merek trisula emas di dahi Tang San. Tercermin dalam dua sinar cahaya yang bersilangan, sebuah pesan muncul di benak Tang San. Sinar cahaya merah terang muncul di dahi Xiao Wu pada saat yang sama, sebelum berkedip dan menghilang. Di udara, dari 7 sinar cahaya keemasan, yang dimiliki oleh pilar suci kuda laut tiba-tiba padam. Tapi bola cahaya keemasan di langit masih tidak melemah, hanya kekurangan satu dari api keemasan di sekitarnya. Ini adalah indikator untuk berlalunya waktu. Selesai mengakui, Saorse Douluo berbalik dan melihat ke arah Tang San, tatapannya menyapu merek trisula emas di dahinya, tantangan selanjutnya akan lebih sulit. Saya harap Anda akan lebih berhati-hati. Anda seharusnya sudah memiliki kemampuan dari cahaya Dewa Laut. Meskipun cahaya Dewa Laut tidak memiliki kekuatan serangan dengan sendirinya, itu masih bisa menghalangi binatang roh laut. Pada saat yang sama, pencegahannya menang. Melihat makna yang dalam di mata Saorse Douluo, Tang San langsung mengerti, dan berkata dengan penuh terima kasih banyak atas saran seniornya. Jika Anda tersinggung nanti senior, mohon permisi. Kuda laut Douluo menatap kosong. Tepat pada saat itu, dua sosok bergerak melintasi danau, kami Oscar dan Ning Rongrong, senior tolong beritahu kami. Kuda laut Douluo kemudian mengerti apa yang dimaksud Tang San. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, tertawa terlepas dari dirinya sendiri, tidak masalah. Taktik seperti itu diizinkan. Hanya saja, jangan berpikir bahwa aku akan menyerah semudah itu. Jika kamu ingin mengalahkanku, kamu masih harus mengeluarkan kekuatanmu. Kalau begitu, mari kita mulai. Tang San mundur ke pantai, tidak lagi menyaksikan pertempuran pilar suci kuda laut. Makan sosis pemulihan besar, dia langsung duduk bersila untuk beristirahat, saat dia memulihkan kekuatan roh dan kekuatan mentalnya. Tantangannya terhadap Saorse Douluo tidak menghabiskan banyak waktu, tetapi benar-benar menghabiskan banyak energi. Melawan gelar Douluo lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tang San juga mengerti bahwa meskipun Saorse Douluo telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan, dia tidak bertarung dengan nyawanya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menang dengan mudah. Merumuskan taktik pertempuran seluler serta menggunakan beberapa kemampuan roh yang tangguh secara bersamaan telah sangat melelahkan Tang San juga. Untungnya dia memiliki benang emas devouring untuk dukungan, yang membuatnya menyerap banyak kekuatan roh Saorse Douluo. Kelelahannya berada dalam kisaran yang diizinkan. Oscar dan Ning Rongrong bergandengan tangan untuk menantang Saorse Douluo dalam pertempuran tanpa banyak ketegangan. Terluka parah dalam pertempurannya dengan Tang San, dan dengan kekuatan rohnya yang dikonsumsi secara substansial, sulit bagi Saorse Douluo untuk mempertahankan avatar rohnya, jadi bagaimana dia bisa mengalahkan Oscar yang menggunakan sosis cermin tiruan untuk menyalin 100% kemampuan roh Hongjun, serta penggemar pagoda ubin 9 harta karun dari Ning Rongrong. Pertempuran itu sangat langsung. Oscar memilih taktik menggunakan kemampuan serangan roh skala besar untuk bertabrakan dengan Saorse Douluo. Meskipun itu agak kejam dalam beberapa hal, itu tidak diragukan lagi cara yang paling efektif. Setelah hanya 3 putaran, Saorse Douluo tidak bisa lagi bertahan. Peningkatan serba 80% Ning Rongrong bahkan membuat kekuatan roh Oscar sedikit lebih tinggi dari Tang San. Bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan menakutkan yang tak ada habisnya dari Tang San, tabrakan kemampuan roh frontal masih memaksa Saorse Douluo untuk mengakui kekalahan. Namun, seperti yang dinilai Shrek Seven Devils sebelumnya, setelah Oscar menang dengan jalan pintas, hadiahnya bukan lagi 1 peringkat kekuatan roh, melainkan setengah peringkat, membuatnya sedikit suram. Tapi ini sudah merupakan hasil terbaik. Jika dia menghadapi Saorse Douluo dalam kondisi prima, Oscar tahu akan sangat sulit baginya untuk berhasil.
Sebelum pergi, Oscar meninggalkan 10 sosis pemulihan besar untuk Sahorse Douluo, dan setelah meminta maaf sekali lagi, semua orang berangkat ke tujuan kedua mereka. Pertarungan berikutnya adalah awal sebenarnya dari pertempuran. Karena, menurut rencana semua orang, tantangan Tang San akan berada di antara setiap kali Dai Mubai dan yang lainnya. Seperti ini dia bisa beristirahat lebih lama lagi, dengan demikian mempertahankan kondisi puncaknya. Akibatnya, pilihan mereka selanjutnya adalah pilar suci tombak laut, juga di mana Dai Mubai harus menerima tantangannya. Dia akan menghadapi Silence Douluo. Sebelum berangkat, semua orang telah mempelajari peta Pulau Sagot dengan hati-hati. Pilihan pertempuran kedua, pilar suci tombak laut, bukan hanya karena Dai Mubai adalah yang terkuat selain Tang San, tetapi pada saat yang sama juga karena pilar suci tombak laut berada pada jarak yang tepat. 2 jam kemudian, 7 iblis Shrek plus Bai Cheng Xiang mencapai tujuan mereka. Laut. Saat para master roh pakaian kuning dan ungu yang berjaga di tepi laut di dalam laut melihat merek di dahi semua orang, mereka tidak menghentikannya, dan dengan sangat cepat membawanya ke laut. Dilihat dari mata, laut di dalam laut ini tampak berukuran hampir sama dengan pilar suci kuda laut sebelumnya, hanya bentuknya yang berbeda. Di tengah laut di dalam laut adalah platform bundar, dan di tengah platform didirikan pilar setidaknya sepertiga lebih tinggi dari pilar suci kuda laut, dengan cahaya keemasan membumbung ke atas. Melihat bentuk pilar suci ini saja sudah memberikan kesan ketajaman yang mengancam. Seluruh pilar suci itu seperti tombak raksasa yang mencuat, cahaya keemasan melesat dari ujungnya, dan garis-garis sihir halus yang secara bergantian tersembunyi dan terlihat di bawah cahaya keemasan secara ajaib tidak jelas. Di bawah pilar suci, satu orang duduk bersila di atasnya. Rambut emas samar tersampir di bahunya, kedua matanya tertutup. Meskipun kerusakan waktu telah meninggalkan beberapa bekas di wajahnya, orang masih bisa mengatakan bahwa pelindung pilar suci tombak laut ini judul Douluo adalah pria yang luar biasa cantik ketika dia masih muda. Dai Mubai berhadap-hadapan dengan Tang San. Kami akan pergi. Pengadilan Tang San memiliki batas waktu. Dia ingin menyelamatkan Tang San sebanyak mungkin. Pergi untuk itu. Semua orang memanggil secara bersamaan. Oscar menyelipkan segenggam sosis ke Dai Mubai. Dia adalah orang pertama yang lulus ujian, juga untuk dapat mendukung yang lain dengan lebih baik. Tang San tidak mengatakan lebih banyak, langsung duduk bersila, terus memulihkan kekuatan roh yang habis dalam pertempuran pertama. Yang lain juga semua mengikutinya untuk duduk, berkultivasi, mempertahankan kondisi puncak mereka. Hanya Oscar yang telah melewati uji coba kelima yang mengamati pertempuran di depan pilar suci tombak laut. Dai Mubai membawa Ning Rongrong dengan beberapa lompatan, menggunakan kekuatan dari memukul permukaan laut dengan jari kakinya, untuk mendarat di platform pilar suci lens laut. Tepat pada saat yang sama mereka berdua mendarat di peron, aura tajam segera menyerang mereka. Seolah-olah mereka tidak menghadapi seseorang, melainkan tombak yang bisa mengatasi pertahanan apapun. Ning Rongrong menggeser kakinya, dengan cepat menghindari di belakang Dai Mubai. Tidak hanya dia melepaskan rohnya, dia bahkan langsung menggunakan 9 harta avatar. Gambar ilusi melayang keluar, dan kemampuan tulang tengkorak Fantasy Space menyebar, menyelimuti platform. Ini adalah apa yang semua orang telah rencanakan sebelumnya. Silence Douluo Dai Mubai yang dihadapi sangat mungkin adalah 7 pilar suci Douluo yang kedua setelah Sa Dragon Douluo. Beberapa petunjuk untuk ini bisa dilihat dari dia sebagai ahli roh alat. Lebih sulit bagi Master Roh Alat untuk berkultivasi ke judul Douluo daripada Master Roh Binatang, tetapi pada saat yang sama, Master Roh Alat judul Douluo biasanya akan lebih kuat daripada Master Roh Binatang judul Douluo. Ho, Dai Mubai meraung, mata jahatnya memancarkan cahaya yang tiba-tiba. Tubuhnya tiba-tiba mengembang, yang pertama, ketiga, kelima, ketujuh, benar-benar melepaskan 4 kemampuan roh. Dengan goyangan tubuhnya, di dalam ruang fantasi Ning Rongrong, ia menjelma sebagai harimau ganas emas yang panjangnya lebih dari 7 meter. Dengan 4 kemampuan boost besar, kondisi fisik Dai Mubai saat ini sudah mencapai puncaknya. Kaki belakangnya menggunakan kekuatan, dan dia dengan berani menerjang. Platform pilar suci ini tidak terlalu besar, diameternya hanya sekitar 20 meter. Tubuh Dai Mubai panjangnya lebih dari 7 meter, dan dia praktis baru saja berubah bentuk saat cakar tajamnya yang dikeluarkan sudah mencapai Silence Douluo. Pada saat yang sama, peningkatan kekuatan, pertahanan, dan serangan,
tiga kemampuan buff hebat menyusulnya dari belakang, menyelesaikan dorongan. Kekuatan roh Dai Mubai sudah mendekati peringkat ke-80, lebih lanjut menambahkan buff Ning Rongrong, intensitas kekuatan rohnya benar-benar tidak akan lebih rendah dari judul Douluo, dan serangan ini bahkan lebih meledak dari tubuh tiraninya. Silence Douluo sudah melayang di udara ketika Dai Mubai merilis avatar rohnya. Saat dia merasakan aura serangan Dai Mubai, dia tidak bisa menahan matanya untuk tidak menunjukkan keterkejutan. Matanya biru, seolah-olah tidak ternoda oleh sedikit emosi. Jika Anda memiliki Dai Mubai membandingkannya dengan seseorang, maka ekspresi Silence Douluo ini sangat mirip dengan kepala Brea King Clan Yang Wudi. Bertemu cakar harimau Dai Mubai adalah tombak emas. Tombak ini tidak memiliki semua pola sihir yang dimiliki oleh Seas Lens Secret Pillar, tapi sehalus cermin, tanpa hiasan apapun, tampak begitu sederhana dan langsung. Tapi dua cincin roh kuning, dua ungu, dan 5 hitam menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Roh ketiga Rong bersinar dari tombak, dan bayangan tombak terbelah menjadi 3, 2 di antaranya menusuk ke arah 2 cakar harimau Dai Mubai, sedangkan yang ketiga menusuk langsung ke tenggorokan harimau putih Dai Mubai. Ketiga tombak ini sangat cepat, Dai Mubai bahkan tidak melihat dengan jelas gerakan tangan Silence Douluo. 3 serangan yang hampir tidak tersebar turun secara bersamaan. Serangannya sangat kental, seperti 3 jarum tajam. Bahkan sebelum serangan itu tiba, hawa dingin yang menusuk tulang sudah membuat gertakan harimau raksasa itu naik. Dai Mubai juga tidak mudah dihadapi. Momentum ke depan tidak berubah, karena kedua cakar harimau tiba-tiba bersilangan, membawa garis tombak cahaya keemasan yang tajam. Retakan indik telinga bergema terus-menerus, dan serangkaian percikan api meletus antara tombak dan harimau putih. Tubuh Dai Mubai terhenti, jatuh ke tanah. Dan Silence Douluo terlempar, mengenai pilar suci tombak laut tidak jauh di belakangnya sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Tombak emas di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya, dan wajahnya berubah warna menjadi darah. 3 napas kemudian dia pulih seperti biasa. Jelas, dalam pertukaran pertama ini, Dai Mubai telah mengambil keuntungan. Benar-benar ada kesenjangan besar dalam kekuatan roh antara kedua belah pihak, peringkat 79 menghadapi lawan setidaknya peringkat ke-90. Tapi jangan lupa bahwa saat Dai Mubai menerjang, dia telah sepenuhnya memulai 4 kemampuan dorongan besar, dan di belakangnya dia juga memiliki 3 kemampuan dorongan Ning Rongrong. Kekuatan serangan, kekuatan pertahanan serta kekuatan diperkuat oleh 80%. Di bawah berbagai kemampuan dukungan, kekuatan serangan totalnya hanya melebihi kemampuan roh ketiga Silence Douluo.